Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 etika pasangan suami istri dalam bermedsos. Pasangan suami istri hendaknya menjaga perilaku ketika bermain media sosial. Jangan sampai penggunaan Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya menjadi sarana membuka celah perselingkuhan atau menciptakan potensi pecahnya rumah tangga. Maka, dalam konteks saat ini, suami istri juga perlu menerapkan etika dalam bermedia sosial. Ada beberapa adab yang dapat diimplementasikan dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri saat bermedia sosial dari penjelasan Imam Al-Ghazali, yaitu pertama, tidak mengumbar aib dan rahasia rumah tangga di media sosial. Baik suami maupun istri perlu menjaga bahtera rumah tangga agar tidak rusak dan pecah. Salah satunya dengan menjaga aib yang terjadi di rumah tangga mereka. Jangan sampai salah satunya menyebarkan aib tersebut di media sosial, baik melalui chat, update story, hingga komentar berisi curhatan aib rumah tangga. Mengenai umbar aib dalam rumah tangga, Rasulullah SAW pernah melarang hal ini dalam sabdanya. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah seorang suami bersenggama dengan istrinya, kemudian ia membeberkan rahasia istrinya. Hadits riwayat Muslim. Meskipun begitu, tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah aib yang harus disembunyikan, baik apabila terjadi pada istri maupun suami. KDRT adalah tindakan yang harus dilaporkan pada pihak berwajib. Pada keadaan dan kondisi tertentu, istri mungkin saja takut untuk melaporkan suami yang melakukan KDRT. Maka dalam hal ini, media sosial dapat menjadi jalan untuk mencegah tindakan KDRT yang mengancam korban, dan ini bukanlah aib yang mesti disembunyikan seorang istri. Kedua, tidak membuka celah perselingkuhan dengan lawan jenis. Perselingkuhan dengan lawan jenis banyak terjadi dengan berbagai motif. Salah satunya adalah dengan banyak interaksi dalam satu waktu dan tempat sehingga obrolan-obrolan di luar pekerjaan dan bersifat personal saling diceritakan, sehingga akhirnya kenyamanan tercipta di antara keduanya. Saat ini, interaksi manusia tentu tidak terbatas bertemu secara tatap muka, akan tetapi media sosial membuat komunikasi setiap orang lebih mudah tanpa harus bertemu. Celah perselingkuhan dengan media sosial dapat terjadi bagi pasangan yang menciptakan celah, membukanya, atau menerima godaan dari lawan jenisnya. Dalam hadis, menggoda lawan jenis yang sudah berpasangan biasa disebut dengan tahbib. Dan Rasulullah SAW melarang perilaku seperti ini sebab akan menghancurkan rumah tangga. Selain itu, tahbib juga muncul dalam bentuk memberi perhatian lebih kepada lawan jenis yang sudah memiliki pasangan. Menyebut-nyebut kekurangan pasangan orang lain agar dirinya mau diselingkuhi atau benci terhadap pasangannya, dan lain sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan golongan kami seseorang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya." Hadis riwayat Abu Daud. Atau boleh jadi sebaliknya, ada sosok perempuan yang menggoda suami orang lain atau menjelek-jelekan istrinya, sehingga si suami tidak lagi respect dan mencintai istrinya sebagaimana sebelumnya. Ketiga, menjaga kehormatan pasangan dan keluarga. Di media sosial, hendaknya suami menjaga kehormatan istrinya. Begitupun sebaliknya, istri menjaga kehormatan suami. Praktiknya adalah keduanya saling menjaga diri supaya tidak sebuat senonoh. Semisal melakukan tindakan hate speech sehingga orang-orang di media sosial mengecap buruk dirinya sekaligus keluarganya. Keempat, tidak menuduh sembarangan atas kecurigaan.
Pasangan kerap bertengkar sebab kecemburuan yang muncul karena pasangannya bercengkrama, bepergian, berinteraksi dengan lawan jenis. Kecemburuan ini muncul dari kecurigaan akan adanya microchatting atau pasangan membuka pintu perselingkuhan secara halus. Meskipun faktanya boleh jadi pasangan tersebut sangat menjaga diri ketika bercengkrama dengan lawan jenis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ia hanya berkomunikasi kepada lawan jenisnya pada hal-hal sebatas pekerjaan saja, tidak lebih. Sehingga baik suami maupun istri hendaknya jangan langsung menuduh membabi buta tanpa bukti. Tentunya masing-masing pihak, baik suami ataupun istri, harus menjaga diri dan menyadari bahwa pasangannya tidak dapat cemburu dan sakit hati apabila interaksinya dengan lawan jenis berlebihan. Kelima, menjaga harta dan aset pasangan di media sosial. Kini media sosial bukan hanya sebatas wadah untuk berinteraksi, akan tetapi ada layanan-layanan yang menyediakan transaksi berbayar. Selain itu, di media sosial juga kerap terjadi penipuan sehingga data di ponsel dapat dicuri orang. Bagi pasangan, suami maupun istri hendaknya menjaga agar harta dalam rumah tangga berbentuk aset di ponselnya agar dijaga. Keterangan ini berdasarkan pernyataan dalam hadis Nabi SAW tentang istri yang baik adalah yang menjaga harta suaminya ketika dirinya sedang berpergian dari rumah. Harta yang dijaga oleh istri dalam hadis tersebut sejatinya adalah harta yang digunakan dalam rumah tangga mereka. Sehingga sudah seharusnya baik istri maupun suami mesti sama-sama saling waspada menjaga harta mereka. Keenam, tidak cemburu buta karena media sosial. Media sosial menjadi tempat para seleb, artis, seniman, tokoh publik, cendekiawan, hingga pakar menuangkan karyanya. Tidak jarang seseorang yang bermain medsos akan kagum terhadap karya-karya tersebut secara wajar dan hal ini adalah manusiawi. Kendati demikian, terkadang cemburu buta terhadap pasangan akan menjadikannya bersikap posesif dan banyak melarang, sehingga yang terjadi adalah ketidaknyamanan dari pasangannya. Ketujuh, menerima hobi pasangan di media sosial yang tidak melanggar syar'i. Di saat media sosial menjadi tempat dan wadah untuk berkarya, maka ia juga berkaitan dengan hobi seseorang. Misalnya, si suami sangat menggemari update berita sepak bola karena hobinya bermain bola, dan istrinya menyukai postingan buku dan majalah karena hobinya belajar dan membaca. Dengan adanya hobi dari masing-masing pasangan, maka selayaknya saling menerima dan tidak banyak protes dan komentar cerdas dan sinis selama hobi-hobi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila misalnya hobi suami atau istri adalah memperhatikan konten-konten seksual di media sosial, maka pasangannya boleh melarang dan mencegah, bahkan harus, karena hobi tersebut tentunya bertentangan dengan syariat. Kedelapan, tidak menghabiskan waktu di depan media sosial. Media sosial memiliki sifat negatif. Media sosial memiliki sisi negatif, yaitu dapat menciptakan distraksi sehingga seseorang dapat menghabiskan waktunya di depan media sosial hanya untuk scrolling saja. Tentunya hal ini tidak baik bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki kewajiban masing-masing, kecuali apabila melakukannya di sela-sela waktu saja, semisal di akhir pekan. Dengan menghabiskan waktu di depan media sosial, terkadang suami atau istri melalaikan kewajiban mereka. Hal inilah yang perlu dihindari. Demikianlah penjelasan mengenai 8 etika suami istri dalam menggunakan media sosial. Kiranya masing-masing dari suami istri dapat saling menjaga kehormatan, tidak mengumbar aib, menjaga harta, dan jangan membuka celah ataupun menerima godaan untuk lawan jenis yang dapat merusak rumah tangga. Wallahu a'lam.